Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk polinomialnya atau suku banyak, yaitu bagian yang D kemarin, teorema sisa dan teorema faktor. Nah, yang teorema sisa ini sudah kita bahas, sekarang yang teorema faktor. Ini sudah ya, videonya sudah ada, sekarang kita berikan video untuk yang teorema faktor. Ya, untuk teorema faktor ada kaidah ini dulu. Jika diketahui fx suatu polinomial dan k adalah konstanta. Jadi kita sepakati fx adalah polinomial dan k itu sebagai konstanta. Teoremanya bagaimana? Teoremanya adalah x min k faktor dari fx jika dan hanya jika nilai fk sama dengan 0. Nah, ini kalau di logika ini adalah biimplikasi ya. Implikasi itu sama dengan implikasi dua arah. Jadi sama dengan ini nanti ya. Jika x min k faktor dari fx, maka fx-nya sama dengan 0. Yang satunya lagi, jika fx sama dengan 0, maka x min k adalah faktor dari fx. Nah, kita buktikan satu persatu. Jadi yang pertama tadi apa? Jika x min k faktor dari fx, maka fk-nya sama dengan 0. Nah, ini akan kita buktikan. Bukti adalah untuk polinomial itu bentuk umumnya kan begini ya. Ini sebetulnya plus sisa, plus S ya. Tapi karena ini faktor, nah ini karena faktor berarti sisanya kan 0 ya, sehingga tidak ada sisanya. Berarti tidak usah ditulis. Jadi polinomial sama dengan pembagi kali hasil bagi. Nah, kemudian ini kalau dibagi x min k, berarti sama saja nanti pembagi ini juga sama dengan 0 untuk mencari nilainya ya. Untuk mencari nilainya ini berarti nanti x-nya sama dengan k. Nah, makanya berlaku fk. Berarti x-nya diganti dengan k min k, hanya ini fungsinya dalam k. Tentu saja hitungannya ini adalah 0 kan. K dikali k kan 0, maka fk sama dengan 0 kali hk. Perkalian hak x dengan, oh ini harus k lagi nih, bukan x ya, ini k. 0 kali hk sama dengan 0. Nah, terbukti kan? Maka, nah jadi terbukti jika x min k faktor dari fx, maka fk-nya sama dengan 0. Kemudian yang akan kita buktikan adalah kebalikannya sekarang yang ini ya. Jika fx sama dengan fk sama dengan 0, maka x min k faktor daripada fx. Jadi yang kedua atau yang B, nih. Ya, sekarang kita buktikan sama dengan tadi, fx-nya kita tulis, tapi dalam bentuk ada sisanya ya. Nanti karena akan dibuktikan. Atau kita sepakati dulu, fk itu adalah sisa ya, berdasarkan teorema sisa. Di mana sisanya adalah fk-nya sama dengan 0. Maka efeknya bisa tulis sebagai ini kan plus S, di mana nanti ini diganti dengan 0. Nah, karena ini pembaginya ini, maka x-nya nanti bisa dibagi buat sama pembagi sama dengan 0 ya. X-nya bisa diganti dengan k, maka berlaku fk ini kan sama dengan 0. Sehingga ini ya 0 tidak usah tulis. Berarti ini nanti bisa kita ganti dengan k. Nah, terbukti jika fk-nya sama dengan 0 tadi, maka fx ya, karena ini kan tidak ada sisanya ya, menunjukkan ini adalah faktor. Jadi x min k adalah faktor dari fx. Nah, yang jelas itu untuk pembuktian teorema faktor. Sekarang ke contoh. Nomor 1, tentukan faktor-faktor polinomial. Nah, salah satu contoh soal-soalnya nanti semacam ini. Jadi menentukan faktor-faktor dari polinomial. Ini polinomial pangkat 4 ya. Ini lengkap dari pangkat tertinggi sampai terendah atau sampai konstanta. Kemudian ya, kita jawab dulu. Agar bisa dituliskan, nanti ini dimisalkan dengan suatu fungsi ya. Bisa fx, bisa gx.
bisa HX atau yang lain. Misalnya saya misalkan adalah FX saja. FX sama dengan ini. Nah, sekarang untuk mencari faktor-faktornya, berarti harus kita cari akar-akarnya. Nah, akar-akarnya nanti semacam ini ya. Jika X adalah faktor, X min K adalah faktor Fx, maka kemungkinan akar-akarnya adalah dari faktor 24. Nah, jadi nanti kemungkinan akar-akarnya, jadi untuk mendapatkan faktor nanti berarti harus tahu akar-akarnya. 24 itu faktornya berapa saja? Dari yang kecil adalah bisa plus 1, bisa minus 1 ya. Maka ini akar-akar daripada 24, di mana nanti K-nya nanti nilainya adalah kemungkinannya di antara semua akar-akarnya nih. Yang kedua selain 1 dan minus 1 adalah plus minus 2. 3 bisa ya, 3. 3 kali 8 kan 24 ya. Plus minus juga. 4 juga bisa, 4 itu kali 6 ya. 6 berarti juga bisa. 8 juga bisa. 12 bisa. Terakhir adalah 24. Nah, ini adalah kemungkinan nilai K-nya. Jadi diperoleh dari kemungkinan daripada faktor-faktor ini. Akar-akarnya daripada 24 yang sudah kita data ini. Nah, kalau sudah ini bisa kita buatkan bisa substitusi bisa untuk mencari nilai atau bisa Horner. Jadi kalau ini sebagai akar, nanti kalau disubstitusi nilainya 0 ya. Demikian dalam Horner. Misalnya kita pakai Horner ya. Yang pertama adalah 24 ini. Semuanya mungkin ini ya, semuanya mungkin. Misalnya saya taruh akarnya adalah min 1. Berarti di sini kita tulis koefisien ya. 1, min 2, min 13, dan seterusnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas. Berikutnya kita tulis di sini 1. Seperti biasa dikalikan. Min 1, min 3, plus 3, min 10, plus 10, 24, min 24. Ya, berarti kalau nilai sisanya 0, berarti inilah faktornya ada. Di mana akarnya min 1, berarti faktornya nanti adalah, ya berarti X plus 1. Sehingga Fx ini, sebenarnya 0 ya, Fx-nya adalah menjadi ini. Ini adalah akarnya tadi, min 1, kalau dikembalikan ke dalam bentuk faktor menjadi X plus 1. Kalau cari akarnya kan sama dengan 0 ya, jadi X-nya sama dengan min 1. Kalau dalam bentuk faktor adalah X plus 1. Hasil baginya berapa? Berarti ini kan, kita ambil koefisiennya berarti ini adalah sebanyak 4, berarti pangkatnya pangkat 3 ya. Kalau banyaknya 5, pangkatnya pangkat 4, kalau banyaknya 3, nanti pangkatnya pangkat 2 tertingginya. Berarti pangkat 3 ini adalah 1, pangkat 2 adalah min 3 koefisiennya. Nah, ini sudah ketemu 1 ya. Kemudian yang kedua tetap bisa kita pakai Horner ya. Horner dengan mengambil ini tadi. Ini ya. Oh, ini sudah saya perkira kemungkinan 4. Ini kita ambil dari koefisien ini ya. 1, min 3, min 10, 24. Ini saya perkirakan 4 ya. Dan memang kalau semakin banyak kemungkinannya, ya ini pinter-pinter memperkirakan ya, kira-kira yang hasilnya 0 berapa. Nah, ini kebetulan memang sudah dicoba dulu, sehingga langsung ketemu 0 ya. Nah, sekarang kita ikuti langkahnya berikutnya sama ya. 1 dikalikan menjadi 4, plus 1, plus 4, min 6, min 24. Nah, sehingga sisanya adalah 0. Berarti kalau sisanya 0 berarti ini adalah akarnya, sedangkan faktornya nanti berarti ya X min 4. Sehingga Fx-nya adalah ini ya. Nah, yang pertama tadi sudah kita tuliskan ini,
berikutnya menyusul adalah X min 4. Nah, sekarang hasil bagi yang lain berapa? Ini kan. Nah, sehingga banyaknya suku adalah 3 hingga pangkatnya 2 ya. Jadi X kuadrat plus X min 6. Saya tulis di sini. Berikutnya kalau mungkin masih dicari lagi ya, bisa pakai Horner, bisa pakai yang lain. Karena ini sudah pangkat 2, ini kita perkirakan dengan penfaktoran biasa. Ini nanti kalau dikalikan, jadi faktor dari min 6, itu kan bisa 2, 3 ya. Ada minnya mungkin yang ada 1, 6 juga. Tapi kalau dijumlahkan 1, berarti berurutan. Jadi kemungkinannya adalah 2 sama 3. Karena kalau yang dijumlahkan plus berarti 3-nya yang positif ya. Jadi nanti X plus 3 kali X min 2. Sehingga ini bisa kita pakai cara biasa, tidak usah pakai Horner ya. Karena memungkinkan. Oh ini masih sama ya. Ini harusnya sudah beda ini. Ini tidak usah ditulis ini nanti. Berarti yang tadi adalah X min 2, X plus 3. Ini dari penfaktoran biasa. Nah berarti ya, kalau ditanyakan adalah faktor-faktornya, ya maka semuanya kita sebutkan. Berarti jadi faktor-faktornya adalah X plus 1, X min 4, kemudian ada X min 2, terakhir ada X plus 3. Nah, kemudian kita beri contoh yang kedua. Jika salah satu faktor X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat plus X min 6 adalah, nah faktornya sudah diberi petunjuk 1 ya, tentukan faktor linear yang lain. Nah, tadi faktornya bisa linear semua ya, tapi tidak selalu faktor-faktornya itu adalah linear. Ya, tapi ini yang diminta adalah yang linear saja. Nah, sekarang ini kan sudah ada petunjuk ya, hanya saja di sini ada variabel lain selain X. Nah, berarti ini kita cari dulu, ini petunjuknya di sini. Kalau ini faktor, berarti ini bisa disubstitusi, nilainya sama dengan 0. Kita jawab ya. Ya, berlaku F2 sama dengan 0. Masuk di sini, ganti 2 semuanya. Saya kira kalian sudah paham ini. Ya. Kemudian ini dihitung 16, 8, 4P, min 4P, min 4 ya. Ya. Berarti ini 24, berarti plus 20. Plus 20 berarti min 20 ke sini ya. Min, berarti min 4P, min 20, P-nya adalah 5. Nah, kalau P-nya 5 berarti Fx-nya tadi, jadi ini selalu kita beri nama ya, kalau belum ada namanya, biar mudah disebutkan dan mudah dicari bentuk polinomialnya. Berarti bentuk Fx-nya menjadi gimana? Ya ini. Jadi P-nya kita ganti dengan 5 menjadi ini. Yang dicari kan faktor linear yang lain. Berarti nanti bisa menggunakan skema Horner ya. Jadi dengan Horner. Kita tuliskan di sini. Jadi ini 2 karena ini sudah ditentukan ini tadi. X min 2 berarti ini 2. Kita ambil koefisiennya 4, 1, 1, min 5, 1, min 6. Itu min 5, 6. Kita turunkan di sini 1. Oh, min 6 belum ya tadi ya. Ya. 1 dikalikan menjadi 2. Jumlahkan 3. 6 dikalikan plus 1. Kalikan 2. Jumlah 3 ya. Kemudian dikalikan 6. Sisanya 0. Ini kan sudah terbukti tadi ya. Nah, kita ingin ini aja. Karena yang lain ini bisa langsung ya, langsung Horner kedua. Bisa langsung Horner kedua. Nah, tinggal memperkirakan. Ini nanti kan yang dicari adalah belakangnya 3. Faktor dari 3 itu kemudian 1 sama 3 ya. Misalnya saya ambil min 3 misalnya. Kalau ini nanti sisanya 0 berarti ini memang betul akarnya. Nanti berarti kita bisa tentukan faktornya. Jadi kita turunkan 1 dikalikan min 3, nilainya 0 dijumlah, kalikan juga 0, dijumlah 1, kalikan min 3. 0 ya, nah berarti menunjukkan ini adalah akarnya, ini dari akarnya sudah 1 ini. Nah ini adalah hasil baginya, apakah nanti bisa dijadikan dalam faktor-faktor, kita lihat nanti. Sehingga efeknya adalah ini. Tadi sudah kan ini X min 2, kalau ini min berarti ini X plus 3. Ini kita coba nanti kita faktorkan bisa enggak ini. Ini 1 X kuadrat, karena ini 0 berarti X-nya enggak ada ya.
Jadi langsung saja ke konstanta plus 1. Ya karena ini tidak bisa difaktorkan, berarti cuma ini aja, jadi tidak bisa diteruskan. Ya, berarti cuma yang ditanyakan apa? Faktor linier yang lain. Tadi yang sudah diketahui adalah X-2, ketemu lagi liniernya adalah X+3, sedangkan ini adalah faktor kuadratnya. Sehingga yang dijawab adalah ini. Jadi faktor linier yang lainnya adalah X+3 saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.